Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan materi terkait manajemen project knowledge process. Manajemen project knowledge process adalah proses manajemen proyek baru yang ditambahkan ke panduan PMBOK edisi ke-6 di tahun 2018. Mencerminkan peningkatan fokus pada pengelolaan pengetahuan di seluruh proyek. Manajemen project knowledge process memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menggunakan kembali pengetahuan yang ada, dan yang kedua, menciptakan pengetahuan baru. Manajemen project knowledge process atau proses pengelolaan proyek pengetahuan ini berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Dalam manajemen project knowledge process, seseorang tidak dapat memaksakan orang lain untuk membagikan semua yang mereka ketahui. Bahkan, project management tools terbaik tidak akan membantu, kecuali orang tersebut merasa termotivasi untuk berbagi pengetahuan mereka. Proses pengelolaan proyek pengetahuan menurut PMBOK edisi ke-6 di tahun 2018, yaitu tentang menggunakan pengetahuan yang ada dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek. Dengan demikian, proyek tersebut dapat memberikan kontribusi untuk pembelajaran dalam suatu organisasi. Adapun manfaat utama dari proses ini adalah pengetahuan organisasi sebelumnya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan atau bahkan meningkatkan hasil proyek. Pengetahuan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang dapat dengan mudah dikodifikasi menggunakan kata-kata, gambar, dan angka. Pengetahuan eksplisit umumnya disimpan dalam dokumen, database, situs web, email, dan sejenisnya. Pengetahuan jenis ini dapat dengan mudah disediakan maupun ditransmisi dalam bentuk bahasa yang formal dan sistematis. Jenis pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang bersifat pribadi dan sulit untuk diterapkan maupun diungkapkan. Sebagai contoh, keyakinan, wawasan, dan pengalaman. Dalam proses pengelolaan proyek pengetahuan di organisasi manapun, pengetahuan tacit adalah prasyarat penting untuk membuat keputusan yang baik, karena dapat bermanfaat untuk menciptakan nilai bagi suatu organisasi. Pengetahuan tacit ini dapat dibagikan ataupun dikomunikasikan melalui berbagai kegiatan dan mekanisme, seperti kegiatan percakapan, lokakarya, pelatihan di tempat kerja, dan sejenisnya. Manajemen pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan baik pengetahuan eksplisit maupun pengetahuan tacit. Membutuhkan berbagai pengetahuan dan integrasi pengetahuan. Integrasi pengetahuan mengacu pada mengintegrasikan pengetahuan dari domain yang berbeda, pengetahuan kontekstual, dan pengetahuan manajemen proyek. Dalam proses pengelolaan pengetahuan tidak menutup kemungkinan akan adanya kesalahpahaman. Salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah mengelola pengetahuan hanya melibatkan perdokumentasian segala sesuatu sehingga dapat dibagikan. Kesalahpahaman berikutnya adalah mengelola pengetahuan hanya memperoleh pelajaran di akhir proyek untuk menggunakannya dalam proyek-proyek di masa depan. Pengetahuan eksplisit benar dapat dibagikan dengan cara ini, karena dapat dengan mudah dikodifikasi. Namun, seluruh konteks dapat saja hilang dalam prosedur dan pengetahuan tersebut terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Jadi, meskipun dapat dengan mudah dibagikan, itu tidak selalu dapat dipahami maupun diterapkan dengan cara yang benar. Pengetahuan tacit pun di sisi lain memiliki konteks bawaan, tetapi akan sangat sulit dikodifikasi. Maka dari itu, biasanya akan dibagikan dalam sebuah percakapan maupun interaksi. Tujuan proyek pengelolaan pengetahuan adalah memastikan keterampilan, pengalaman, dan keahlian dari seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan yang digunakan sebelum, selama, dan setelah proyek. Perlu disadari bahwa pengetahuan tacit berada di benak orang-orang, dan dengan demikian suasana kepercayaan perlu diciptakan sehingga orang cukup termotivasi untuk membagikannya.
Sama pentingnya bahwa orang memperhatikan pengetahuan yang dibagikan. Dalam praktiknya, pengetahuan dibagikan menggunakan kombinasi alat dan teknik manajemen pengetahuan serta alat dan teknik manajemen informasi. Ada 3 bagian penting yang ada di dalam proyek pengelolaan pengetahuan. Yang pertama adalah input, di mana di dalamnya terdapat project management plan dari seluruh komponen, adanya project dokumen, lesson learned register, project team assignment, resource breakdown structure, stakeholder register, deliverables, enterprise environmental factors, yang kelima organizational process assets. Dengan alat dan teknik, kita akan mengetahui adanya expert judgment, knowledge management, information management, interpersonal and team skills, di mana di dalamnya adanya active listening, facilitation, leadership, networking, serta political awareness. Output yang ada di dalam proyek pengelolaan pengetahuan diantaranya lesson learned register, project management plan update dari seluruh komponen, serta organizational process asset update. Input pengelolaan proyek pengetahuan. Yang pertama, rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek berfungsi sebagai panduan pelaksanaan proyek. Yang kedua, adanya dokumen proyek. Dokumen proyek terdiri menjadi 4. Yang pertama, adanya lesson learned register atau pelajaran yang dipetik. Pelajaran yang dipetik akan memberikan informasi tentang praktik efektif dalam manajemen pengetahuan. Yang kedua, adanya project team assignment. Project team assignment ini menentukan struktur perincian tim yang tergabung di dalam proyek. Fungsinya adalah memberikan informasi tentang jenis kompetensi dan pengalaman yang tersedia dalam proyek dan pengetahuan yang mungkin saja hilang. Yang ketiga, adanya stakeholder register. Stakeholder register adalah daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan ini merincikan tentang pemangku kepentingan yang diidentifikasikan untuk membantu memahami pengetahuan yang mereka miliki. Yang berikutnya, resource breakdown structure, yaitu hasil struktur yang tergabung dalam pengelolaan proyek pengetahuan tersebut. Resource breakdown structure ini akan mencakup informasi tentang komposisi tim dan dapat membantu untuk memahami pengetahuan apa yang tersedia sebagai sebuah kelompok dan pengetahuan apa yang telah hilang. Input ketiga dalam pengelolaan proyek pengetahuan adalah deliverables. Deliverables merupakan komponen nyata yang diselesaikan untuk memenuhi tujuan proyek dan dapat mencakup komponen perencanaan manajemen proyek. Beberapa pengetahuan mungkin tertanam dalam hasil kinerja ini. Yang keempat adalah faktor lingkungan perusahaan, yaitu organisasi, pemangku kepentingan, budaya customer, pendistribusian fasilitas dan sumber berdasarkan geografi, pengetahuan, pengalaman organisasi, aturan, atau ketentuan dari regulasi, serta kendala yang ada. Yang kelima, input dari pengelolaan proyek pengetahuan adalah aset proses organisasi, yaitu kebijakan organisasi, proses, dan prosedur. Misalnya, kerahasiaan dan akses ke informasi, keamanan dan perlindungan data, kebijakan penyimpanan catatan, dan penggunaan informasi berhak cipta. Berikutnya adalah personal administration atau administrasi personal. Misalnya, catatan pengembangan dan pelatihan karyawan, kerangka kerja kompetensi yang mengacu pada perilaku berbagi pengetahuan. Berikutnya, organizational communication requirements atau ketentuan komunikasi dalam sebuah organisasi, di mana ketentuan tersebut disepakati oleh semua elemen yang tergabung pada proyek tersebut. Yang terakhir adalah formal knowledge sharing and information sharing procedures, di mana membagikan pengetahuan dan informasi secara formal berdasarkan prosedur yang berlaku. Alat dan teknik yang diperlukan dalam proses pengelolaan proyek pengetahuan, yaitu penilaian ahli. Keahlian yang harus dimiliki adalah pengelolaan pengetahuan, pengelolaan informasi,
pembelajaran organisasi, pengetahuan dan informasi pengelolaan alat, informasi relevan dari proyek yang lainnya. Berikutnya adalah pengelolaan pengetahuan, di mana jaringan ini termasuk interaksi sosial informal dan jejaring sosial online, komunitas praktik, pertemuan termasuk pertemuan virtual, bayangan kerja, kelompok fokus, seminar, dan konferensi. Lokakarya dan bercerita adalah beberapa alat dan teknik manajemen pengetahuan. Interaksi tatap muka biasanya merupakan cara yang paling efektif untuk membangun hubungan saling percaya dan sangat diperlukan untuk mengelola pengetahuan. Berikutnya, pengelolaan informasi. Metode untuk mengkodifikasikan pengetahuan eksplisit, daftar pelajaran, layanan perpustakaan, pengumpulan informasi, misalnya pencarian web dan membaca artikel yang diterbitkan, dan sistem informasi manajemen proyek atau PMIS. Pengelolaan informasi ini, meskipun sistem informasi manajemen proyek dapat membantu dalam melaksanakan proyek, manajer proyek harus mengingatkan bahwa kepemimpinan yang positif dan kerja tim sangat penting untuk manajemen proyek yang sukses. Manajer proyek juga harus mendelegasikan pekerjaan secara terperinci yang terlibat dalam menggunakan alat kepada anggota tim lain dan fokus pada penyediaan kepemimpinan untuk seluruh proyek agar dapat dipastikan keberhasilan proyek tersebut. Yang termasuk di dalam interpersonal and team skills adalah active listening, di mana active listening ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan komunikasi dan berbagi pengetahuan. Yang berikutnya adalah facilitation, di mana membantu secara efektif memandu kelompok menuju keputusan, solusi, atau kesimpulan yang efektif. Berikutnya adalah leadership atau kepemimpinan. Mengkomunikasikan visi dan menginspirasi tim proyek untuk fokus pada pengetahuan dan tujuan pengetahuan yang sesuai. Lalu, adanya networking. Jaringan memungkinkan koneksi dan hubungan informal di antara pemangku kepentingan proyek dibangun dan menciptakan kondisi untuk berbagi pengetahuan tacit dan eksplisit. Yang terakhir merupakan political awareness. Kesadaran politik dapat membantu manajer proyek untuk merencanakan komunikasi berdasarkan lingkungan proyek serta lingkungan politik organisasi. Output dari pengelolaan proyek pengetahuan. Yang pertama adalah Lesson Learned Register, atau yang disebut juga dengan daftar pelajaran yang dapat dipelajari. Mencakup kategori, deskripsi, dampak, rekomendasi, dan tindakan yang diusulkan terkait dengan suatu situasi. Ini juga dapat merekam tantangan, masalah risiko, dan peluang yang direalisasikan. Pertama kali dibuat dalam proses ini dan kemudian digunakan sebagai input, lalu diperbarui sebagai output dalam banyak proses di seluruh proyek. Yang kedua, Project Management Plan Update, yaitu pengelolaan proyek perencanaan yang diperbaharui. Setiap komponen dari rencana manajemen proyek dapat diperbaharui sebagai hasil dari proses ini. Dan yang ketiga, Organizational Process Asset Update. Pengetahuan yang dibuat dalam proses ini dapat mengarah pada perbaikan proses dan prosedur. Setiap aset proses organisasi dapat diperbaharui sebagai hasil dari proses ini. Demikian materi yang dapat kami bagikan terkait proses pengelolaan proyek pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.